sepertinya mau melakukan team fight. Lilia menjadi salah satu pilihan yang sangat baik, ataupun Luyi juga di saat orang makin team fight makin nikmat tuh dia. Khalid bersama dengan Lilia. Iya, apalagi memang Black Social Lilia bakal amat sangat ngeselin. Iya. Terutama ketika memang Pakitonya sama Ruby udah capek-capek nge-poking, ya kayak dikasih crowd Dia control. bisa balik lagi. Black Shoes langsung. Nah. Sepatu hitam. Sepatu hitam. Balik dia sudah. Khalid kali ini keluar. Masalah Khalid quicksand guard, dia nggak peduli area sekitar ya kalau di sini. Tapi bisa Dia di-cancel bakal kan? Bisa di-cancel sama Pakito kan? Quicksand guard itu yang harus sedikit diperhatikan sama penggunaan quicksand guard dari monsternya. Apakah timing ini tepat? Karena ada banyak yang bisa nge-cancel quicksand guard itu. Tapi memang balik lagi, Khalid ini bisa jadi initiator ataupun hero follow up yang amat baik nanti ketika team fight. Tapi Varsha langsung diambil sama EVOS SG. Oke, team fight memang ya. Mau team fight mereka. Nino belum ada nih hero-nya nih, belum kelihatan. Yuzong tapi masih kebuka. Varsha nih rentan banget. Rentan serentan-rentannya sama hero itu tuh. Kalau emang mereka mau sama kumis naga ya. Iya. Varshanya. Mau ganggu ataupun mau ngusir juga dia pastinya kebal juga dengan ada Emo Vendor yang dikeluarkan oleh Ruby apabila dia masih berubah menjadi Black Dragon Form, dan dia bisa ngacak-ngacak ataupun memisahkan mungkin metode yang ingin dilakukan tim fight oleh EVOS SG dipisahin aja. Tapi kalau serasa bakal di-ban sih harusnya dari EVOS Harusnya SG. ya. Mereka gak bakal mau ada hero yang bisa ngacauin setup yang mereka punya atau yang udah mereka buat. Jadi Yuzong adalah salah satu hero yang bakal reset, tapi Barat dia langsung tutup karena ya balik lagi Barat tuh butuh hero penetration yang baik untuk dihabisi. Jadi kayak karena mereka juga udah cuma ada hero burst, 2 crowd control, agak bahaya kalau sampai Barat diambil sama alter ego. Oke, lanjut lagi. AE. Ini fleksibel banget sih, tapi ternyata dia mau nutup Alus dulu di area gold lane. Dia nggak mau ada hero yang bisa gebok-gebok, dan dari EVOS SG satu hero lagi, apakah dia bakal tutup dari segi junglernya kah? Karena dari Nathan kan bisa jadi gold laner nih Pak Pulung. Atau dia mau nutup ke arah roamer. Roamernya Murphy juga belum diambil. Bagus gak sih Lung kalau seandainya ada Lilia sama Nathan gini, dia pick support kayak Rafaela, Florin. Kan marksman kalau dia mau mainin Nathan di jungler. Oke. Bagus gak? Bagus. Untuk tim fight-nya juga nanti kan mereka butuh ini loh. Butuh ini loh. Coba lawannya aja adalah sosok-sosok yang tebel juga kan. Mereka butuh durability tambahan juga. Oke, Rafaela, Florin jadi salah satu pilihan yang pas juga. Nathan yang akan mendapatkan bagaimana recover di awal-awal yang memang bisa nge-secure lah pergerakan dari Nathan. Tapi satu, Your team is banning. masih Nathan. Dia nggak mau memberikan kenyamanan untuk Leo Murphy. Padahal kalau dilihat dari draft sebenarnya dari alter ego nih, kalau tadi dia pick Natalia agak sedikit sulit sih. Ya nggak sih? Dengan adanya Ruby dan Pakito ada tanda seru dikit, gebok sana, gebok sini. Mau gimana gitu. Iya, itu bakal walaupun memang jadi tugas lebih untuk EVOS SG, yaitu satu orang bakal harus nempelin Varsha. Kalau enggak, itu bengkoknya muncul, Pak. Disabet-sabet, Pak, dicakar burungnya, Pak. Repot. Oke, jungler kemungkinan akan di-ban juga. Apa nih Pak? Satu lagi. Satu lagi. Roger masih open. Kalau mereka nggak mau Roger, Granger, Brody ternyata. Dia nggak mau ada hero yang bisa menghentikan pergerakan dari alter ego dan dari EVOS SG. Apa yang bakal mereka ambil kali ini? Berpikir keras lagi EVOS SG. By the way, ngedraft EVOS SG bukan Zeiss ya? Bukan. Itu ada coachnya itu ya? Ini SG ya teman-teman ya. Ini EVOS Singapore. Bukan EVOS Legend yang ada di Indonesia. Ya, kalau EVOS Legend Zeiss. Yang kemarin udah sempat bertanding namun sayang sekali. Harus pulang. Wow. Karina muncul kali ini dengan ability-nya elusiveness, dia masuk juga tusuk di belakang sana. Apakah bakal efektif nih Pak Pulung melihat draft yang dimiliki oleh Alter Ego? Untuk Alter Ego mereka butuh yang memang orang stopper untuk bisa mendapatkan si apa ini? Karinanya ini loh. Serius. Tapi setidaknya untuk Nathan dengan entropi yang sekarang dia masih bisa jam ke belakang kan. Jam untuk menjauh gitu kan. Jam untuk kabur dari area Shadow Assault yang mungkin akan dikeluarkan oleh Karina. Bisa juga dijorokin kan? Bisa juga dijorokin dengan interference yang dia milikin gitu. Oke, butuh sosok lock dari Alter Ego. Kufra satu stoppernya. Karena dia bisa menghentikan pergerakan dari Pakito dan juga Ruby. Stoppernya. Satu hero lagi. Kita lihat dari Alter Ego apa yang mau mereka ambil. Yuzong. Dan iya, Yuzong kah? Cepat.
Yo, Your team is keren Pak Pulung. Udah cocok jadi coach Pulung nih kayaknya. Kagak belum. Udah cocok ya. Nebak bener sekali 14 bulan. Ini tapi 3 alot di Pak Pulung ya. Ada Alot. Khalid, Yujong, Kufra. Iya, Bakal ada di lini depan. Sedangkan di belakangnya ada Nathan, ada Lilia. Wah, Yep. bahaya banget sih ini alter ego. Sedangkan dari Force SG, dia juga punya 3 yang lumayan alot ya. Karina, Pakito, dan Ruby. So, keduanya bakal bermain dengan meta team fight-nya nggak sih Pak Pulung? Kalau skemanya nanti memang ada Feather Astrek duluan keluar dan ada Black Dragon Form yang emang mengusir dan Feather Astreknya keganggu, ya udah mereka bakal babat abis-abisan Golius. Ada Lilia juga di belakangnya kan, Lilia sama Nathan. Ini Gloomnya aja udah gimana gitu. Makanya nih. Dan Kolius kembali ingatkan ya buat teman-teman yang lagi nontonin kita di kolom komentar yang negatif dicuekin. Ya. Kita tunjukin aja hashtag Indopride-nya kita dukung supaya Indonesia Alter Ego ini masuk ke grand final dulu. Benar. Jadi langsung kita tutupin kolom komentar biar negatif hilang semua. Ya. Hashtag Indopride sekarang juga karena pick terakhir tadi dari EVOS SG Bruno. adalah Bruno. So, Bruno. bakal ada DPS dari EVOS SG Yap. yang bisa pelan-pelan ngegrogotin turret yang dimiliki oleh Alter Ego. Jadi inilah dia hero-hero yang bakal muncul di Land of Dawn game yang kedua. Kali ini Alter Ego dengan Lilia, Kufra, Khalid, ditambah lagi Nathan dan juga Yuzong. Iya, sementara itu untuk EVOS SG sendiri dengan deretan player tadi udah melakukan pick terhadap masing-masing hero-nya, Ruby, Pakito, Parsha, Bruno dan juga Karina. Setidaknya mereka punya backupan damage juga ya Kolius ya, dimana mungkin nanti kalau Parshanya memang diganggu mereka masih punya range damage lewat Bruno yang kita tahu Bruno ya, bolanya kalau memang pasifnya udah nyala buset. Bola madun Pak, sakit Pak. Isi semen itu bola. Benjol, Pak benjol. Pak yang gede Pak kan kalau isi semen juga sakit Pak. Sakit Pak. Iya Pak. Tapi inilah dia ya game kedua, game penentuan untuk Alter Ego. Apakah mereka bisa mengamankan tiket menuju ke grand final? Masih bersama caster kesayangan kalian, Kolius dan juga Pak Pulung. Waduh, ini dia terlihat langsung Murphy dengan satu pergerakan dia menggunakan Kufra walaupun emang beresiko sekali ada Ruby ya di seberang sana. Dia lompat Tyrant Revenge, Tyrant Revenge mungkin bahkan kita lihat entah bakal bisa di cancel atau tidak karena sekarang GPL mulai maju ke depan, dia dan Romer juga di dalam EVOS SG, tapi untuk Little Wonder-nya harus direlakan menjadi milik dari EVOS. Yap. Karena dari Chelly Boy-nya juga tadi rotasi sedikit terlambat seperti yang Kolius bilang Pak Pulung, bahwa Nathan yang menjadi jungler jika dia solo jungling tidak dibantu oleh temannya bakal sedikit lebih lama daripada hero-hero lainnya. Kayak tadi kan Karina bisa lebih cepat. Ada butuh tambahan waktu juga, tapi Gloomnya coba lihat itu ya, Seilahnya dilompatin hampir aja kena tadi dari Tyrant Revenge, tapi GPL agak sulit untuk mundur ke bagian belakang. Coba lihat Udilnya free hit banget, digas terus habis-habisan, cuman masih ada energy impact, ada Curse of Crow juga yang dari tadi memang memberikan backupan terhadap JPL. Yes, untung itu bola-bola kelerengnya Udil itu tadi cooldown. Tadi kalau enggak pasti bisa langsung ke takedown karena stackan itu main stack kan Pak Pulung. Stacknya cuma ada 5 dan itu biji kelerengnya tadi habis. Waduh. Dari arah top lane juga Smokey menjadi one-to-one situation bersama dengan Monster, yang satu gebok, yang satu bawa pedang, muter-muter dia untuk menahan gempuran, dan dari Potato pun sudah mulai langsung mengajar ke arah Domba. Yap, di bawah mereka pun melakukan hal yang sama, di mana di atas sana udah ada pertempuran, tapi di bawah sini entropinya diaktifkan, ada belum ada satu player yang bisa didapatkan, sementara Adamir berhasil mundur ke bagian belakang dengan menggunakan Bruno, tapi first blood-nya malah didapatkan walaupun mereka harus bertukar nyawa. Ada shield turret yang berhasil diamankan oleh Sally Boy dan itu menjadi tambahan, tapi Monster coba lihat Raging Sandstorm-nya agak langsung menyimpang dan tidak terlalu mengenai ke arah Smokey, tapi wave minionnya bisa dihilangkan dan mereka masih bisa dibilang untung juga nih ya. Karena memang tadi juga udah dapatin beberapa momen, apalagi gol turret di area bottom lane untuk Alter Ego nih Pak Pulung. Ini yang benar-benar dia bakal sakit banget, tapi dari juga mencoba untuk bertahan walaupun akhirnya sang Jelly Boy masih bisa pindah dan dia pun harus attack down dengan Feather Airstrike walaupun ada Black Dragon Bomb, ditukarkan nyawanya dengan Seilah. Itu memang digesek-gesek dengan sisik yang dimiliki oleh naga tersebut, tapi monsternya harus pergi dari arah tersebut. Dia menaiki skuternya, skuter pasir, sedikit lagi HP tersisa, udah ada Udil memberikan damage. Selamat monster untuk kali ini. By the way, Kolius mau nitip pesan dong Apa tuh? buat Ranger Emas. Kenapa itu? Main Yujong itu kayak si Nino. Kalau Nino beneran naga, kalau si Ranger Emas nih main Yujong belatung nangka Pak. Gak bohong. Oji. Belum landing udah kelar ya Pak? Iya, belum landing udah oleng. Tapi sepertinya Feather Airstrike juga digunakan menuju ke arah Lea Murphy yang langsung ditarik dengan Namba Bandit. Satu badan terakhir masih bisa di cover oleh Chelly Boy yang langsung menahan gempuran dari GPL. Sedangkan Smokey diajar dengan Rock Strike yang masih ada Black Shoes dari Udil sehingga dia masih bisa survive. Aman sudah, walaupun sekarang di bagian bawah Nino-nya mungkin kalah dalam sisi jarak karena range
range damage dari Bruno pastinya memiliki keuntungan jauh lebih, walaupun untuk dari Yuzongnya memiliki Furious Dive ya kok ya. Dia bisa langsung lompat ke bagian depan dan memberikan efek airborne, tapi itu pun ada cooldownnya, berbeda dengan basic attack yang dimiliki oleh Bruno. Sedangkan kalau di area top lane sebenarnya di sini kelihatan Pakito menang laning phase sedikit gak sih? Iya. Dari arah monster, dan Leo Murphy mencoba untuk ke-backup. Di sana dia muncul di area rebutan, walaupun tadi bouncing ball-nya belum bisa untuk menghentikan pergerakan dari Smokey ya Pak Polo. Nih Udil dan juga Seliboy dari bagian tengah, tapi hati-hati tadi dia ada orang di dalam rebutan. Sementara itu untuk Smokey langsung dilompati, Tyrant Rage-nya juga connect, ada tuh lagi Raging Sandstorm. Untungnya Leo Murphy masih bisa mendapatkan sebuah pergerakan yang begitu indah. Dikejar habis-habisan untuk Potatonya, tapi ada Leo Murphy bagian depan, akankah ditabrak, tapi masih imun, masih ada miss move juga. Sementara itu di bagian belakang Parsianya hadir, Wings by Wing udah dibuka. Di manakah Naga, tapi Naganya masih melakukan fight di bagian bawah. Karena memang tadi elusiveness yang on point banget sehingga dia masih bisa menangkis beberapa serangan dari Karina ya. Jadi dia masih bisa menggocek, malah ternyata temennya juga datang nge-backup sehingga Leo Murphy mau tidak mau harus take down. Dan kali ini dari EVOS SG mereka mencoba untuk melakukan setup turtle yang seperti tidak dapat diganggu oleh tim Alter Ego. Ditukar dengan satu outer turret yang ada di top lane sana. Untung nggak sih kok? Untung apa? Untung nggak untung ya? Kayaknya apa? Seimbang ya, rasanya win-win solution lah. Iya, win-win solution. Karena di area top lane juga nggak begitu menguntungkan. Sedangkan dengan disertanya Dom mencoba untuk mengejar, tapi masih ada flick out dari seorang Smokey yang dia pun langsung selamat. Itemization kita lihat dari Udil, dia mencoba untuk membuat Enchanted Talisman tapi masih belum jadi. Sedangkan dari Monster dia udah ada Blade of Heptasis yang membuat puterannya bakal semakin tajam kayak blender, kayak mulutnya Tijen. Waduh. Sementara belum ada satu item defense yang benar-benar jadi juga dari tubuh Karina, berbeda dengan Seliboy. Hunter Strike udah berhasil diamankan. Ada Tyrant Revenge, bouncing ball lompat ke bagian depan, tapi itu adalah JPL. Akankah tetap dilanjutkan oleh Murphy, mulai maju ke bagian depan, yang Offender langsung dikeluarkan begitu aja. Mendadak Seliboy karena udah tahu ada yang Offender, dia langsung maju ke bagian depan, trofinya diaktifkan. Sementara Adamir berhasil mundur ke bagian belakang dengan darah yang begitu sedikit, dia langsung menghilangkan begitu cepat. Udah lagi Black Dragon Form mengejar ke arah siapapun, dia di bagian atas masih belum landing, hanya saja Potato memberikan damage ke bagian depan. Ada Seliboy yang bertukar posisi untuk langsung memberikan backupan indah banget. Wow, ini movement yang sebenarnya dari Alter Ego setupnya tuh termasuk rapi Pak Pulu. Karena kali ini Potato ya sendirian, dia dari bottom lane, dia mencoba untuk melakukan defensif. Dan dari Alter Ego pun dia menjadi banyak opsi Pak Pulu. Contohnya dia dapat gold buff dan Smokey mencoba untuk menang outright, tapi masih ada blacklist dari seorang udah veteran lagi udah di popal. Smokey masih bisa selamat, sedangkan Potato tadi meledak tapi ternyata dia mengurungkan niatnya. Sedangkan Seila udah mulai sekarat banget, dia hajar sama Udilnya pun tertangkap di area rumputan dan dia pun langsung tembak begitu saja. JPL dia pun langsung dibalas dan akhirnya JPL juga harus take down. Sedangkan Potato bersama Seila dengan darahnya udah sekarat banget mau tidak harus merelakan area bottom lane, dan di area mid lane pun masih langsung dihabisi oleh Monster. Wow, serangan dari dua arah sekaligus, ada fight di dua tempat yang berbeda. Monster menang di area mid, lalu rekan-rekannya di bagian bawah udah berhasil memenangkan juga pertarungan plus satu outer turret di area bottom lane, hingga membuat mereka memperjauh lagi jarak dari sisi networknya. Tapi Smokey dan juga ada pergerakan yang dilakukan juga oleh Sheila yang menggunakan Parsianya, muter baik dulu, belum mau melakukan fightnya. Yap, karena dari kedua tim outer middle turret masih berdiri dengan kokoh ya Pak Pulung. Ini yang membuat rotasinya masih sedikit harus lebih berhati-hati dari kedua tim, jadi tidak bisa terlalu agresif juga supaya mereka nggak gampang untuk dibalikin. Sedangkan wah, Nino udah mulai di knock out strike, juga Adamir mulai menggunakan sliding tackle-nya untuk menendang-nendang Nino. Dia pun langsung terbang mengudara, take off dia ya untuk mundur sedikit dan sepertinya harus merelakan outer top turret. Waduh, itu dia Tyrant Rage-nya connect langsung, dan sedikit lagi HP tersisa. Berhasil langsung mendapatkan kakak dari Karina, namun double kill masih didapatkan juga. Offender-nya kena karena beberapa player, namun yang trofi udah langsung diaktifkan. Seliboy yang selama di bagian belakang. Triple kill looking for Mania, bisa kabur untuk JPL kali ini, karena sekarang untuk Khalidnya sedikit lagi HP tersisa, belum bisa memaksakan keadaan karena sekarang JPL darahnya regen SP yang cukup tinggi menyelimuti. Waduh, gila. Monster dengan skor 5-0 dan dapetin triple kill. Kacau nih orangnya. Ini yang ngebuat tadi EVOS SG milih untuk nutup monsternya ya dengan Khalid ini. Benar-benar ngeselin, benar-benar sakit. Dan Khalid ini dari positioning bagus banget dari tadi Pak Pulung. Dia nungguin momen kapan dia masuk dan keluarnya, tapi kali ini JPL pun mencoba untuk maju-maju, tapi ternyata udah ditungguin sama Chelly Boy. Nanti nangis, mundur dia langsung. Oke, Tyrant Revenge mencari formasi, hampir aja dapat. Untungnya dia masih bisa lari itu tadi dari Smokey. Ini
sebenarnya kalau dari item attack juga dari Murphy pinter banget ya buat attention, tapi Monster ternyata langsung terjatuh dengan Peter Strike. Zeilah bagus banget ya momennya, membuat Monster gak bisa kabur kemana-mana lagi, apalagi tadi Quicksand Guard juga tidak bisa digunakan karena dia dikejar-kejar, tapi JPL ya aman dan Natalia yang gak dipakai sama Murphy, dan JPL udah sekarat banget, satu badan terakhir mencoba untuk mundur ke belakang, sedangkan Smokey juga udah sekarat banget, naganya datang mencoba untuk lompat virus dive, dan juga ada Mir yang ternyata langsung di take down. Walaupun JPL dan juga Smokey masih bisa selamat, mereka pun langsung mundur ke belakang sana. Wah, Tyrant Revenge-nya dikeluarkan Leo Murphy, membuat sebuah barikade, membuat sebuah perimeter agar tidak ada yang bisa maju antara Karina dan juga Parsha. Hal yang sangat baik, pemikiran makro yang sangat baik juga JPL. Konselnya udah dikeluarkan, berarti akan ada informasi juga yang bisa didapatkan oleh pemain dari Alter Ego. Keren sih warnanya tadi. Iya. Ya, kalau saya. Tarik ulurnya cakep ya, setupnya. Nunggu dibuat Emo Vended aja sih kok, Iya. baru Nathannya masuk gitu. Karena memang tadi mungkin feelingnya GPL kan, dia rasa kayak oh ini ada hero yang lagi setup nih dari Alter Ego, makanya tadi si Monster agak maju sedikit dan berani nih. Ternyata dia narik Natalia yang lagi nggak dipakai sama Murphy nih, jadi nggak dapat apa-apa dan langsung oke, kata Alter Ego. Dia udah keluar nih tarikannya, gas kan, Gas. langsung dihajar. Gas langsung pinter banget bagaimana menunggu dari Emo Vended-nya Iya itu loh. si GPL langsung dimaki-maki sama temennya. Hei keong racun, kamu tidur terlalu miring, katanya gitu ngomong ke GPL ya. Wah, Nino nih mendapatkan invasi, ada 4 hero di bagian bawah. Akankah diladenin oleh pemain Alter Ego? Tapi di bawah coba lihat bagian atas sana ada sebuah aksi pengapungan yang akan dilakukan. Ada konsel yang udah diaktifkan juga. Leo Murphy langsung bertemu dengan 2 hero, tapi di bagian belakang sana Black Dragon Form siap mendarat langsung mengejar karena Smokey-nya sedikit lagi happy tersisa, ingin mundur ke bagian belakang. Nino-nya mencoba untuk mengejar. Furious Dap yang enggak terlalu kena, tapi ada pasif yang udah mulai nyala. Pertempuran di bagian atas sana, Khalid yang harus menjadi korban. Tapi Bruno mendapatkan free space, ada satu bola yang langsung ditendang aja tadi langsung masuk ke arah tubuh Kufra, walaupun belum begitu berasa. Aduh sakit banget loh, itu apaan barusan? Oh my god, karena damage-nya sangat banget dan Tyrant Rage berhasil mengakhiri nyawa Adamir, dan GPL pun harus juga ter-take down. 2 hero dari EVOS SG sudah ter-take down dan menjadi kesempatan untuk Alter Ego. Apakah mereka langsung mengincar ke arah base-nya atau ke arah Lord yang udah mulai hadir di lane of down. Center S-Strike juga di pop up untuk menghindari minion, tapi ternyata bahkan Smokey pun langsung hilang ditembak sama Chelly Boy, Pak Pulung. Super posisinya begitu menyakitkan loh, barusan langsung masuk ke dalam relung jiwa yang paling dalam yang dimiliki oleh Pakito. Di bagian belakang sana ada lagi Lily yang menjadi korban, namun Karina yang berusaha untuk masuk ke bagian dalam dari besar yang dia miliki, berusaha untuk kabur, tapi sangat sulit sekali. Cuman Emo Vended berhasil menarik Kufranya udah gak kuat lagi, Kufranya langsung menghilang. Cuman dari beberapa player Alter Ego mereka masih bisa menguasai area defensif dari EVOS SG. Wah. Sepertinya tadi sedikit terlalu terburu-buru ya Pak Pulung ya. Sampai akhirnya dari EVOS SG ternyata bisa memanfaatkan momen yang dibuat, kesalahan yang dibuat sama Alter Ego, dan mereka pun mendapatkan 2 poin kill-nya tadi Pak Pulung. Tidak mau terlalu maksa, tapi sepertinya mereka ke arah dari Lordnya ya. Kalau mereka masih ingin mendapatkan satu objektif dan objektif, tapi ternyata ada juga pengorbanan yang harus dilakukan, ada harga yang harus dibayarkan. Namun sekarang pertempuran kembali terjadi 1v1 antara Yuzong dan juga Pakito. Mereka mulai berbalik arah ke dari EVOS SG karena Lordnya sekarang ditinggalkan aja. Sebenarnya tadi kalau seandainya Alter Ego yang Lord duluan malah dapat Lord kan? Iya. Dari arah top lane super position dan menuju ke arah Potato, tapi Peter S-Strike menuju ke arah Leo Murphy dari GPL sekarang banget, dan GPL pun lagi harus tertekan. Potatonya setengah darah langsung hilang, double kill didapatkan oleh Chelly Boy, and this is it, the moment for Alter Ego. Mereka tinggal menunggu di menit ke-12 Lord dan di enhance, dan harusnya mereka bakal dapat, tapi sendirian di sana Leo Murphy menahan 3 hero sekaligus. Panik lah, masa nggak dikeluarkan oleh Leo Murphy, dan akhirnya top base turret juga dihancurkan, dan oh my god itu Smokey gak ada harga dirinya Pak. Kayak tahu Pak, bener-bener dihancurkan, digeprek, dibenyek-benyek Pak. Langsung hilang dia Pak, ditembakin sama Chelly Boy. 2 kali di tempat yang sama, Smokey mendapatkan cerita yang sama pula. Namun sepertinya tadi ada konsel yang udah diaktifkan, namun tidak ada yang menghilang. Itu dia Ruby-nya gagal untuk mengeluarkan Emo Vended. Tidak ada yang berhasil ditarik. Lordnya terbuka dengan begitu bebas, tapi Nathan udah mulai set up terlebih dahulu. Chelly Boy ditemenin oleh Nino, sekarang Monster dengan skutir pasir yang di bagian belakang udah kelilipan semua itu matanya, dan Lord cepet banget kelar. 4 detik ya palingnya. Gak Pak, hilang Lordnya langsung. Apalagi nih kayak tadi kata Kolus bilang, udah di enhance Pak Pulung. So ini bakal bahaya banget Lordnya, apalagi kalau sampai tertarik ke bawah. Tapi Murphy dengan konsil yang mencoba untuk langsung nge-flicker ke arah 3 hero sekaligus. Peter Airslack juga dikeluarkan, sedangkan Nino dengan hantaman benda tumpul mencoba menjadi ular kadut muter-muter di atas langit, walaupun
dari EVOS SG. Belum ada yang ketangkap dan langsung semuanya mundur ke arah belakang. Kali ini Smokey pun langsung flicker sedikit ke arah belakang dan Lordnya pun sudah mulai masuk ke arah base-nya. Semua turret hancur, ompong. Tapi emang Vendetta bagus sekali ke arah 2 hero. Bisa betul langsung dibawa oleh teman-teman dari EVOS SG. Tapi ternyata Nino pun tercatat dan ditukarkan nyawanya dengan Ademir. Kali ini 4 versus 4. Apakah bakal tertahan? Karena Vendetta juga mulai di-pop up. Begitu saja Jelly Boy. Dia tercatat dan EVOS SG masih bisa bertahankah? Karena dari seorang monster yang berputar-putar dengan pedangnya masih bisa belum mendapatkan poin kill-nya. Lordnya masih hidup. Minion juga belum mulai masuk ke arah base-nya dari EVOS SG. Waduh defense, mereka masih bisa survive. Ini defense yang sangat kuat dari EVOS SG, luar biasa sekali. Tapi Udil masih gagal untuk ditarik dengan emang Vendetta. Ada Federal Strike, berarti ada 2 ultimate sekarang yang udah menghilang, ada cooldown di sana. Cuman Alter Ego pun nggak lengkap lagi loh sekarang. Mereka nggak bisa terlalu memaksakan. Mungkin seperti di game yang pertama, mereka akan memancing dulu keluar nih. Sok atau kita one di tempat yang berbeda. Tapi berbeda dengan Leo Merupi juga sekarang. Dia maju ke bagian depan, masih ingin terus mengganggu. Potato akankah terpancing untuk bisa mendapatkan Leo Merupi, tapi tidak. Dengan sekarang, Potato sepertinya sangat-sangat bernafsu ingin ditabrak. Tapi enggak, balik arah. Pak, itu bola, Pak. Bola itu. Bolanya juga udah mulai alot. Kalau dipukul-pukulin juga agak sedikit susah nih. Tapi ini Murphy bener-bener bandel banget Pak Pulung. Karena dia tahu dari segi itemization dia udah jadi Athena Shield. Ditambah lagi dia juga mau bergerak ke Immortality. Itu membuat dia bener-bener bermain di depan tanpa takut. Bahkan teman-temannya pun nggak terlalu dekat sama dia untuk ke-backup kan kalau sampai dia diculik. Tapi dengan Immortalnya kali ini, wow, dia bakal lebih menggila lagi. Monster dari belakang, mencoba untuk ke arah Adamir, tapi dengan hadir Raging Sandstorm, mencoba untuk diajar langsung ke arah GPL sedikit mundur ke arah belakang sana. Naganya Nino, dia langsung masuk sana, mencoba untuk bertahan, tapi Jelly Boy langsung di take down sama seorang Potato. Dia nggak mau kasih kendor, Tidal Red juga dikeluarkan menuju ke Potato yang masih memiliki Immortality. Mencoba untuk langsung mengajar ke arah Udil yang tidak memiliki Black Shoes lagi. Immortality pecah, Potato sendirian. Akhirnya Potato pun langsung ter-take down. Hanya tersisa 4 versus 4 kali ini tanpa jungler dari masing-masing tim. 1-1 dari junglernya ya kalau ini. Dia pertempuran ini mau tetap dilanjutin oleh Alter Ego. Oke, mereka sepertinya nggak mau ngasih nafas untuk EVOS SG ya. Coba kita lihat di set tornado dari Monster udah menghilangkan 1 wave minion, namun udah ada lagi yang mau langsung dikeluarkan begitu aja. Pedalnya di bagian belakang, tapi Monster mencoba untuk mengganggu walaupun dia gagal sekarang. Pulang sudah Ninonya berubah menjadi Black Dragon Form, ada konsel juga. Ada naga yang menghilang, ada di udara terbang ke awan dia untuk kali ini. Siluman naga, the real siluman naga. Langsung nggak kelihatan di map, itu bener-bener menyaru sama awan dia. Wow, keren ya ternyata ya animasinya bisa seperti itu. Tapi wah ternyata masih bisa recall nih Real Murphy. Dia selamat, tapi gila sih ini defense dari EVOS SG yang harus diperhatikan. Mereka benar-benar langsung defensif yang amat sangat baik, membuat Alter Ego sedikit kesulitan untuk mengakhiri game yang kedua kali ini Pak Pulung. Nathan sih, Jelly Boy nggak boleh ter-takedown pertama lagi kayak barusan loh gitu Kolius. Dia harus tetap memperhatikan juga bagaimana posisinya, karena sekarang pertempurannya again and again pecah. Tapi Monster coba masih ada di atas sana, masih jauh juga jaraknya. Sekarang Alter Ego kehilangan 1 player, mereka harus set up ulang lagi. Mereka nggak boleh memaksakan. Sekarang udah masuk menit 16, harusnya dari tiap item di tiap player udah seimbang sih. Oh my god, ini menjadi momen untuk EVOS SG maju ke arah depan sana dengan tidak adanya Nino, tidak ada naga di langit sana yang bisa mengacaukan formasi yang dimiliki oleh EVOS SG. Tapi Tidal Rage dijeprek begitu saja, nggak bisa kabur kemana-mana. Ademir pun berhasil didapatkan, sedangkan di area sana Monster dengan Raging Sandstorm yang bagus banget yang mencoba untuk mengikat ke arah Seila, maupun masih ada knockout strike mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Monster. Tapi Smokey bahkan nggak bisa bergerak, diajar-ajar Jelly Boy dengan tembakannya, tapi aman Pedalnya bagus banget. Ketarik 2 Jelly Boy lagi dan lagi ke take down. Murphy dia berusaha untuk kabur dengan bola bouncing ball-nya, tapi Udil dia belum mau pulang, mau bergoyang-goyang. Black Shoes pun masih bisa dikeluarkan, Federal Strike menuju ke arah Monster, tapi sepertinya putaran pedang tornado dari seorang Monster berhasil men-take down Udil GPL sendirian. Dia berusaha untuk kabur, 1 bandar terakhir mencoba untuk menggocek-gocek, tapi Tidal Rage nggak jadi di-cast. Bahkan double kill didapatkan oleh seorang Monster. Hanya tersisa Smokey sendirian untuk melakukan defensif kali ini. Apakah EVOS SG bisa bertahan? Karena Tidal Revenge juga dilemparkan ke arah depan sana walaupun tidak bisa di follow up. Benar sekali, hanya menyisakan 2 player aja. Bruno yang udah aktif, ada wave minion udah bisa dihilangkan, tapi coba lihat itu Gloomnya sakit banget, dilompatin lagi di tornado. Dia masih punya flicker, dia mundur ke bagian belakang, masih memaksakan juga di bagian depan. Nino dengan 1 gerobak UMKM berhasil mereka mendapatkan kemenangan, akan bertukar posisi dengan Monster sekarang, tapi tidak ada wave minion lagi. Dan sekarang ternyata dengan wave minion yang barusan aja masuk 2-0 again 1 perwakilan Indonesia berhasil melaju ke babak selanjutnya. Congratulations Alter Ego and good game well played.